para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini pada episode kelima beserta Bapak Dr. Hasto Wardoyo, ahli kebidanan dan juga ahli bayi tabung. Beliau adalah pernah menjadi Bupati Kulon Progo pada tahun 2011 sampai pada tahun 2011 sampai 2019. Nah, kali ini tema kita adalah masih bagaimana mempersiapkan generasi yang berkualitas untuk menghadapi bonus demografi yang akan kita hadapi di tahun 2035. Kita sapa dulu dan jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Kita sapa dulu tamu istimewa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. J, Prof, Sugeng Enjang. Sugeng Enjang, Dok. Insya Allah sehat semua, ya, Dok. Alhamdulillah sehat. Ya, dan ini, Dok, kita sudah beberapa episode berbicara mengenai bagaimana parenting, terutama dari program BKKBN. Ini sekarang prioritasnya apa, Dok? Ya, baik, Prof. Jadi kan ketika BKKBN itu sudah sukses di masa lalu, Pak Haryono Suyono, dengan kuantitas, menekan kuantitas. Jadi jumlah anak yang dulu rata-rata 5, 6, 7 bahkan lebih, itu kemudian berhasil ditekan menjadi rata-rata sekarang 23 gitu. Itulah keberhasilan masa lalu. Nah, masa yang akan datang ini mulai sekarang tentu sudah tidak fokus lagi di situ, tetapi fokus pada kualitas. Jadi karena kita tidak ada artinya ketika perbandingan jumlah yang produktif cukup bagus, dependensi rasionya cukup rendah, artinya orang yang bekerja itu jauh lebih banyak dibandingkan tidak bekerja usianya, tetapi kalau tidak berkualitas ini menjadi beban negara dan beban masyarakat. Jadi jumlah penduduk yang besar dengan dependensi rasio yang bagus itu harus berkualitas. Maka kemudian BKKBN sekarang ini berpaling kepada kualitas. Salah satu indikator kualitas bagus adalah sehat, tidak stunting. Itu menjadi menjadi satu indikator penting itu. Makanya kemudian sekarang Pak Presiden menunjuk kami di BKBN untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting di Indonesia. Inilah yang kemudian menjadi perhatian Prof, bagaimana kualitas. Nah, oleh karena itu kualitas keluarga, bagaimana keluarga yang sehat, keluarga yang tentram, keluarga yang bahagia, itu menjadi fokus-fokus baru yang harus kita tekankan terus-menerus itu. Begitu, Prof. Nah, itu implementasinya, Dok. Itu sasaran yang utamanya apa itu? Itu keluarga atau melalui pendidikan formal atau banyak jalur yang ditempuh oleh BKKBN, Dok? Iya, jadi memang sasarannya adalah keluarga. Sasaran adalah keluarga. Kemudian sistem yang kita bangun adalah bagaimana pendampingan keluarga ini mulai dari sebelum nikah, kemudian dia nanti sudah nikah, sudah berkeluarga, hamil, melahirkan, kemudian juga masa interval ini kita dampingi. Maksudnya masa interval itu antara kehamilan sekarang dengan kehamilan yang akan datang, supaya anak-anak yang dilahirkan itu memenuhi syarat sehat secara fisik, kemudian secara mental juga sehat. Ini penting sekali, sehingga mengawal kesehatan jiwa dan raga ini menjadi sesuatu yang penting. Dan BKKBN melalui program ini istilahnya konvergensi, bagaimana mengkonvergensikan, mengerucutkan semua bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah dari kementerian dan lembaga yang banyak itu supaya tepat sasaran. Ibarat itu yang BKKBN kawal. Ini sebagai end usernya memang keluarga, sehingga berbasis keluarga. Begitu, Prof. Ya, memang itu banyak lintas kementerian itu memiliki program-program yang sebetulnya itu punya irisan-irisan terhadap pembentukan kualitas sumber daya manusia kita. Nah, untuk bicara kehamilan tadi, Dok, mengapa orang hamil harus disyaratkan cek dokter? Dan bahkan dari program PKH itu dulu saya tahu bahwa syaratnya itu harus memeriksakan kehamilannya ke dokter untuk mendapatkan bantuan. Gimana, Dok? Iya, betul sekali, Prof. Begini, jadi ternyata manusia itu diciptakan itu
betul-betul template-nya itu selesai dalam 1000 hari kehidupan. Dan 1000 hari kehidupan itu sejak ketemunya sel telur dengan sperma sampai usia 23 bulan, hampir masuk 24 bulan. Itulah 1000 hari kehidupan. Dan 1000 hari kehidupan ini punya makna bahwa yang selama 280 hari itu ada di dalam kandungan, kemudian sisanya yang 720 hari itu ada di luar kandungan. Begitu, Prof. Nah, inilah template manusia itu dibentuk di 1000 hari ini. Mulai dari fisik dan jasmani dan rohani ini ya, dalam arti fisik dan psikisnya, itu jiwa dan raganya, kalau kita bisa mengatakan. Saya katakan jiwanya karena organogenesis, pembentukan organ-organ itu betul-betul selesai pada 56 hari pertama kehidupan ketika dia masih dalam kandungan. Hamilnya baru 1 bulan, 2 bulan. Kalau seandainya ibunya sampai kekurangan vitamin, sebelum hamil dia banyak yang defisiensi vitamin D. Akhirnya plasentanya tipis, bayinya tidak berkembang. Banyak yang defisiensi asam folat, akhirnya terjadi cacat-cacat pada sumsum saraf pusat itu, yang kemudian juga defisiensi asam folat, kekurangan asam folat juga bisa mengakibatkan kelainan-kelainan saraf pada bayi yang dialaminya. Nah, inilah ibu yang hamil, yang mau hamil, yang melahirkan tidak boleh tidak dengan perencanaan. Semua harus direncanakan. Itu pula lah pentingnya untuk dikontrol oleh dokter bagaimana kondisinya, perkembangannya. Dan tentu kita masih prihatin karena di Indonesia angka kematian ibu masih tinggi, kematian bayi masih tinggi, proses melahirkan masih membuat kematian. Nah, inilah yang juga menjadi perhatian sehingga pentingnya untuk memeriksakan kehamilannya tentu selama kehamilan sampai kemudian melahirkan. Begitu, Prof. Nah, jadi kualitas hidup suatu bangsa itu tidak cukup dilihat dari usia harapan hidup, dong. Dilihat juga dari berapa bayi mati ketika lahir, misalkan saja. Dulu kan dokter pernah pada waktu masih bupati itu cerita ke saya bahwa usia tertinggi orang Indonesia itu adalah di Jogja, khususnya di Kulon Progo, orang yang panjang umurnya. Betul, dok? Iya betul, Prof. Jadi indikator untuk katakanlah seperti indeks pembangunan manusia ya, Human Development Index itu memang menggunakan rata-rata usia dalam arti angka harapan hidup gitu. Tetapi derajat kesehatan bangsa itu indikatornya adalah kematian ibu, kematian bayi. Sehingga suatu negara dianggap derajat kesehatannya bagus kalau kematian ibunya rendah, kematian bayinya rendah. Ya. Nah, kita punya cita-cita di tahun 2030 nanti akhir dari SDGs, Sustainable Development Goal, itu kita bisa mencapai 70 per 100.000 kelahiran. Kalau karena kemarin di tahun 2015 itu masih tercatat kematian kita itu 305 per 100.000 kelahiran. Ya, untuk ibu melahirkan. Nah, ini harus turun menjadi 70. Untuk kematian bayi masih 24 per 1.000 kelahiran, kita ingin menuju ke angka di bawah 12 lah per 1.000 kelahiran. Inilah SDGs, Prof. Sehingga sekali lagi derajat kesehatan bangsa ditentukan oleh kematian ibu dan kematian bayi. Ya, dan dok, itu ada nggak rumus-rumus kuantitatif, model-model berapa tahun bisa dicapai untuk menuju angka kematian ibu dan bayi ketika lahir itu, dok? Ya, jadi model proyeksi ada, tetapi kita ini juga tidak bisa mengikuti proyeksi itu ternyata, karena seperti misalkan kita punya penurunan angka kematian ibu di tahun 1990 itu angka kematiannya 390 per 100.000 kelahiran hidup misalnya. Kemudian diproyeksikan nanti tahun 2015 itu sudah 25 tahun akhir dari MDGs itu sudah bisa mencapai angka katanya 125 itu. Tapi ternyata tidak, kita terkejut itu. Jadi tahun 2012 malah angkanya masih 359 itu. Wah, semua terkejut itu. Jadi agak tertatih-tatih lah untuk Indonesia ini kita menurunkan angka kematian itu karena banyak sekali variabel yang berpengaruh. Begitu. Ya. Karena asumsi-asumsinya tidak bisa dipenuhi semua, saya kira itu. Betul.
Ya, Dok, mumpung bicara kehamilan, ini saya masih kadang melihat orang-orang di desa memperingati hari kehamilan mereka. Itu pada mitoni atau apa. Padahal bayangan saya itu kan juga perlu biaya ya. Apakah ada manfaatnya itu, Dok, untuk dilihat dari medis? Sebagai apa itu kira-kira? Ya, Selain medis malah. ya saya orang Jawa, tapi saya juga dokter, saya spesialis kebidanan. Jadi saya memandangnya orang Jawa yang punya adat yang sering ada 4 bulanan, ada 7 bulanan ini, kalau saya hubungkan dengan makna dan peristiwa di dalam proses kehamilan, ya saya ambil aja ada hikmahnya. Jadi seperti katakanlah hamil 4 bulan itu setara dengan 16 minggu kalau dari sisi medis. Ya. 16 minggu itu seorang ibu harus sudah merasakan gerakan bayinya. Sehingga kalau ada orang selamatan atau bersyukur itu mengucapkan rasa syukurnya dengan selamatan istilahnya itu di 4 bulan itu ya, kalau bayi itu bergerak itu memang betul-betul selamat itu, dalam arti kan bayi itu, janin itu yang tidak berkembang, sehingga kalau sudah ada pertanda bergerak, wow, itu sudah berarti ongoing, sudah berkembang bagus itu. Kemudian nanti ada orang Jawa tingkep ya, tingkep itu kan 7 bulanan itu, dia pakai upacara-upacara masukkan kelapa di dada turun lancar itu, kemudian pakai kain yang wah pantes itu ya. Nah sebetulnya itu juga di hamil-hamil 7 bulan itu setara dengan bisa sekitar 28 minggu ke atas minggunya. Itu bayi harus posisinya udah bagus, kepalanya di bawah, tidak melintang, gitulah. Makanya kalau toh ada adat begitu ya apa salahnya kita tidak larang, bahkan menjadi satu momentum bahwa ingat loh kalau sudah mitoni itu harus dicek ke dokter posisinya udah bagus belum, besok bisa melahirkan normal atau tidak. Nah itu sudah harus begitu. Kalau yang 4 bulan tadi ingat loh bayinya berkembang tidak, itu benar-benar hidup di dalam rahim itu tidak. Jadi saya kira menurut saya sih bagus ya. Orang Jawa itu kan penuh sanepo ya. Artinya banyak makna di balik peristiwa. Begitu, Bro. Ya. Dok, mumpung bahwa stunting itu adalah musuh bersama kita, common enemy, untuk meningkatkan, untuk mewujudkan kualitas SDM yang baik. Nah, orang stunting itu apakah ketika berkeluarga pasti melahirkan stunting lagi atau bisa normal, Dok? Ya, tidak, Prof. Karena stunting itu bukan keturunan dan stunting itu tidak menurun, gitu ya. Jadi itu clear ya. Jadi justru stunting itu orang yang punya gen, yang sebetulnya gennya itu bisa tinggi, bisa cerdas, tapi gara-gara salah urus dalam hal makanan, salah urus dalam hal kesehatan, akhirnya dia nasibnya buruk, stunting gitu. Nah, oleh karena itu ketika dia itu kemudian tercukupi dengan gizi yang baik, tercukupi dengan kondisi lingkungan yang baik dan sehat, ya dia akan berkembang. Itu, Bro. Jadi stunting untuk bisa berkembang pada usia berapa, Bro? Katanya kan begitu menjadi stunting, itu sudah lewat 1000 hari, kan sudah nggak bisa dikoreksi teorinya. Iya, jadi makanya Prof. Jadi kalau misalkan dia itu ibunya stunting, misalkan itu, ibunya stunting, kemudian melahirkan anaknya ini kalau dirawat dalam 1000 hari kehidupan pertama, dia bisa hebat ini. Karena apa? Karena memang dia gennya bukan gen pendek, dia gennya adalah gen tinggi. Hanya ibunya dulu waktu kecil ibunya itu kurang terawat, sehingga akhirnya ibunya jadi stunting. Tapi begitu punya anaknya ini kebetulan tercukupi ya. Tapi ingat, tercukupinya ini 1000 hari kehidupan pertama. Kalau 1000 hari kehidupan pertama terlantar, setelah 1000 hari kehidupan pertama mau diurus pun ya tetap stunting. Kan itu. Begitu, Bro. Pernah nggak orang-orang yang stunting itu dikumpulkan, diberi edukasi itu, atau bahkan pendekatan seperti itu tidak baik ya, karena merasa melukai perasaan orang stunting. Gimana, Dok? Iya, memang kita pendekatan stunting ini justru kita tidak terlalu banyak memberikan memblow up bahwa
oh ini warga di sini yang stunting si anu itu tidak begitu itu. Karena itu mendepresi mentalnya juga. Jika lebih baik kita itu melakukan pendekatan tuh, ayo kita mencegah stunting, jangan sampai anak kita stunting gitu. Jadi bahkan kalau bisa kita ketemu warga yang anaknya stunting pun kita bicaranya tidak harus ini anaknya stunting, tidak harus begitu, tapi mungkin ayo kita rawat betul ini anaknya biar nanti tidak stunting karena pertumbuhannya ini menunjukkan satu keterlambatan. Misalkan berat badannya tidak naik 2 bulan berturut-turut lah, kita terus warning ini. Ayo kita catat sebagai masuk dalam program untuk mencegah stunting. Sehingga kami dengan bahasa mencegah stunting begitu aja. Makanya mereka yang mau nikah kita minta untuk periksa darah, lingkar lengan atas, kemudian tinggi badan, berat badan itu supaya nanti kalau hamil anaknya tidak stunting. Jadi kampanye kita itu kampanye mencegah stunting. Begitu, Prof. Oh, nggih. Nah, Dok, pertanyaan terakhir, Dok. Ada mitos bahwa orang-orang yang lahir prematur itu cerdas-cerdas, Dok. Tentu saja itu tidak benar, tentu saja, tapi ada orang yang memang begitu tapi cerdas. Penjelasan medisnya gimana, Dok? Ya, secara statistik di dalam dunia kedokteran ya tentu biostatistik ini ya. Di dalam biostatistik untuk urusan masalah lahir prematur itu tidak pernah ada bukti bahwa kelahiran prematur itu memberikan suatu keunggulan. Ya, ini riset multi-center di seluruh dunia ya. Itu sudah evidence based lah bahwa prematur itu korelasinya bukan dengan kecerdasan, dengan kehebatan. Korelasinya prematur itu dengan mudahnya penyakit infeksi, sakit-sakitan, kemudian juga pertumbuhannya yang tidak baik. Kalau ada salah 1, salah 2, salah 3 yang prematur menjadi hebat, itu ya bisa saja karena prematur diurus dengan sebaik-baiknya, probabilitas untuk menjadi hebat tentu tidak tertutup ya. Tetapi tentu kalau mau adil ya harus diperbandingkan antara yang lahir prematur kemudian berapa persen yang jadi hebat, kemudian berapa persen yang sakit, berapa persen yang mati, dibandingkan dengan yang aterm, yang tidak full term, yang kemudian tidak prematur tapi full term, kemudian seperti apa kualitasnya. Mungkin para peneliti membandingkannya seperti itu, sehingga kesimpulannya selalu bahwa prematur itu menjadi risk factor. Jadi risk factor terhadap masalah-masalah yang negatif itu. Oh, baiklah, luar biasa, Dok, penjelasannya. Dan saya akan melanjutkan episode berikutnya, akan bertanya mengenai yang lahir terlambat. Apakah itu masalah juga? Pemirsa tetap tertarik ikut dengan pembicaraan kita. Terima kasih, Dr. Hasto. Selamat kerja, moga-moga semuanya sukses dalam mempersiapkan generasi kita menjadi generasi yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.